Blue Morpho, karya Sekar Ayu Asmara. 1. Drupadi menggoreskan lapisan bayangan abu-abu muda pada kedua mata tokoh burung nuri yang terpajang di layar komputer di hadapannya. Meski baru berupa sketsa, kini kedua mata tokoh kartun kreasinya yang bernama Diva terlihat mulai punya nyawa. Ia tinggal mengirim sketsanya dan memastikan itu diolah menjadi model 3 dimensi. Kepekaan dalam menghasilkan konsep desain, menggabungkan warna, mengolah komposisi, dan pengetahuan umum telah melambungkan karir Drupadi dari color key artist menjadi art director di perusahaan Penta Studios hanya dalam waktu 3 tahun. Sejak lulus SMP, Drupadi akrab dengan perangkat lunak Autodesk Animator dan menghasilkan berbagai macam karya animasi. Sejak pertama kali menonton Lion King produksi Disney, ia seakan sudah menentukan karirnya di bidang animasi. Nama panjangnya Drupadi Iswari. Lulus SMA, ia mantap memilih kuliah di MAI, Malang Animation Institute, lembaga pendidikan di Malang yang bertujuan mencetak animator masa depan. Drupadi tidak hanya piawai menggunakan perangkat lunak canggih seperti ShapeShop dan Autodesk, tapi juga peka terhadap lingkungan dan perkembangan. Karena di kampus yang terletak di ketinggian batu, siswa tidak hanya diajarkan teknik animasi, juga diajarkan sejarah seni rupa barat dan Indonesia. Ditambah teknik presentasi, pemasaran, bahkan psikologi. Dari semua mata kuliah, favoritnya adalah budaya Indonesia. Dosen pengajarnya Pak Asikin. Beliau selalu menekankan pentingnya akar budaya dalam karya animasi Indonesia. Karena ini akan membedakan karya Indonesia dengan karya dunia lain. Pikiran sejenak hingga pada hari Drupadi memutuskan memilih karir di bidang seni animasi. Ayahnya, Insinyur Slamet, yang berprofesi sebagai arsitek, menyemangatinya. Beliau paham bahwa seni animasi Hollywood sekarang banyak dikerjakan tenaga-tenaga Indonesia. Mereka semua profesional. Mereka semua memperoleh gaji mata uang dolar. Dan beliau paling bangga melihat anak perempuannya terkena cipratan darah seninya. Hanya Ibu Drupadi paling keras menentang keputusannya, dan sempat membuat Drupadi merasa berdosa. Juga bimbang, karena mungkin saja dirinya telah salah memilih jalur karir. Itu bukan pekerjaan untuk anak gadis baik-baik. Nanti kamu kerja tidak kenal waktu. Nanti kamu tidak punya waktu untuk mencari suami. Suami. Kata ini sepertinya merupakan kosakata terpenting dalam perbendaharaan kamus pergaulan ibunya. Seakan-akan kehidupan Nyonya Anissa Slamet yang memiliki anak tunggal bernama Drupadi menjadi sia-sia. Seakan-akan dirinya akan dicap gagal sebagai ibu oleh lingkungan karena tidak bisa mencarikan suami dengan bibit bebet bobot tepat untuk putrinya. Jangan terlalu milih-milih, nanti nggak ada yang akan milih kamu. Drupadi serentak memutar bola mata mengingat kata-kata ibunya. Nasihat yang bijak. Namun semakin didengar, menjadi semakin terdengar seperti kutukan. Gadis itu tidak pernah merasa dirinya pemilih. Ia hanya memang belum pernah berkenalan dengan lelaki yang bisa membuat hatinya bergetar-getar. Lelaki yang bisa menemani mengobrol setiap sarapan, setiap makan siang, setiap ngopi, setiap makan malam, atau setiap pagi buta menikmati bubur ayam yang buka 24 jam. Menemaninya mengobrol tanpa sedikit pun membuatnya bosan. Lelaki yang bisa sama-sama menertawakan apapun. Lelaki yang bisa ia proyeksikan sebagai calon suami, yang akan membimbingnya menuju kehidupan lebih baik. Drupadi gerah bila dituduh sebagai pemilih, karena merasa dirinya bukan perempuan cantik yang dapat membuat setiap pria menoleh. Ia menyadari bahwa secara fisik, dirinya hanya termasuk kategori gadis manis. Kedua matanya tidak melengkung dan sensual seperti mata kucing, namun juga tidak sayu menggoda. Hanya banyak yang bilang, sorot matanya cerdas. Bibirnya juga tidak tipis.
Sample complete. Ready to continue?